Halo adik-adik, shalom. Kita bersyukur hari ini di minggu yang kelima kita pertama kali ibadah gabungan bersama lagi di sekolah minggu kita. Mari kita mau sama-sama sebelum kita mulai kita doa dulu ya, masuk dalam saat teduh, berdoa dalam hati, siapkan pikiran kita, fokus untuk ibadah kepada Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, gimana kabarnya? Saya harap semuanya baik ya, karena kita sekarang masuk di tahun yang baru. Kita kemarin-kemarin sudah rasakan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi setiap kita. Dan tahun ini pun kita tahu Tuhan akan tetap pelihara sertai kita. Kasih Tuhan besar bagi kita, lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mari kita tetap mau sama-sama memuji Tuhan, kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyi sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tuhan, terima kasih kami kembali di tahun yang baru ini. Kali ini bisa sama-sama ibadah gabungan di semua kelas. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami, biarlah Tuhan yang berkati dan sertai, biarlah kami semua juga bisa fokus ibadah. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, ada yang masih ingat enggak di kitab Kejadian tuh Tuhan menciptakan bumi dan isinya itu berapa hari? Oke, saya tahu kita semua pasti ingat, yang kelas besar apalagi, kelas kecil juga pasti masih ingat. Tuhan ciptakan bumi dan isinya itu 6 hari. Tuhan ciptakan semuanya dengan begitu baik. Tuhan buat semuanya itu demi kemuliaan namanya. Dan Tuhan bilang semuanya itu sungguh amat baik setelah hari yang ke-6. Nah kemudian Tuhan bukan cuma ciptakan lalu ditinggalkan, tapi Tuhan juga tetap pelihara kita semua yang ada di dunia sampai saat ini. Mari kita mau sama-sama nyanyi lagu ini yuk. Mungkin masih baru bagi kita beberapa. Mari kita nyanyi sama-sama Hari Penciptaan. Kita mau belajar bersama-sama hari pertama sampai hari ke-7 apa yang Tuhan buat. Hari pertama Tuhan ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, hari ketiga darat laut tumbuhan, semua
memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Pada hari pertama Tuhan ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, hari ketiga darat laut tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Hari keempat mentari bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Tuhan memberkatinya. Hari lepas hari, hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. hari lepas hari, hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. hidupku aman. Hidupku aman dalam Tuhan. Sekali lagi. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidup kita aman selalu karena ada Tuhan yang sertai tolong kita. Kita istimewa di mata Tuhan karena firman Tuhan yang bilang bahwa ketika Tuhan ciptakan semuanya sudah, Tuhan bilang sungguh amat baik. Waktu masih ciptakan yang lain-lain Tuhan bilang oh, oke, baik. Tapi ketika sudah hari ke-6 manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Kita istimewa itu karena Alkitab firman Tuhan yang bilang karena Tuhan Yesus yang tebus kita dengan darahnya yang mahal, kita orang berdosa, tapi Tuhan sayang kita ditebus. Jadi kita istimewa bukan karena cantik, bukan karena pinter, bukan karena papa mama banyak duit kasih kita punya barang-barang bagus, tapi kita istimewa karena itu kata Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi kalau orang bilang ih jelek, ih gendut, ini jangan didengar. Kita istimewa kata Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama, Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita nyanyi sekali lagi ya, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus.
sebagai orang yang istimewa, kita juga mau dengarkan firman Tuhan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Siapkan hati semuanya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Sensen. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Lama tidak berjumpa ya. Kakak harap kita semua baik-baik saja, sehat-sehat semua, dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum dengar firman Tuhan? Kita sama-sama doa terlebih dahulu ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan minggu pagi hari ini kami kembali bersama-sama mengikuti sekolah minggu kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama pula mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menyertai cerita firman Tuhan yang akan disampaikan agar kami dapat mengertinya dari awal sampai akhirnya. Semua cerita yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, di pagi hari ini kakak mengajak kita terlebih dahulu membaca satu bagian firman Tuhan ya. Hanya satu ayat yang pendek dari kitab yang paling depan di Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Adik-adik bisa melihat ya. Kita baca sama-sama ya dari ayat ini. Kejadian 1 ayat 31 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita ulangi ya adik-adik ya, baca satu ayat ini. Tadi yang belum baca, sekarang baca sama-sama ya. Ikuti aba-aba dari kakak. 3, 2, 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin, kita sudah baca ya ayat firman Tuhannya. Adik-adik kira-kira tahu enggak kakak mau ceritakan tentang apa? Yuk. Pasti adik-adik sudah pernah dengar cerita ini ya. Dan di sini kakak mau mengulang lagi, yaitu kisah tentang penciptaan. Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan kita, menciptakan kakak dan juga menciptakan adik-adik sekalian. Nah adik-adik, saat kita bersama-sama melihat kisah penciptaan ini, kita ingat-ingat sama-sama ya. Kakak mengingatkan, adik-adik coba ingat-ingat juga ya. Hari pertama apa yang diciptakan oleh Allah adik-adik? Apa ayo? Hari pertama. Hari pertama yang diciptakan oleh Allah adalah terang. Allah menciptakan terang dan terang itu akhirnya dipisahkan dari gelap adik-adik. Sehingga adik-adik bisa melihat di gambar ini ya. Terang ada di sebelah kiri. Kalau gelap ada di sebelah kanan. Hari pertama Allah menciptakan terang dan terang itu dipisahkan dari gelap. Jadi kelihatan batasnya adik-adik ya. Terang sebelah sini, gelap sebelah sana. Itu hari pertama adik-adik. Lalu hari kedua adik-adik, ingat enggak adik-adik hari kedua apa yo? Tadi ada ya lagu pujian yang dibawakan sama Loserut, sudah ada di sana. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya ya. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau langit adik-adik ya. Dan berwarna biru. Aduh indahnya adik-adik ya. Betapa indahnya ciptaan Tuhan itu. Cakrawala Tuhan ciptakan di hari kedua. Jadi hari pertama terang, gelap, terangnya dipisahkan dari gelap, akhirnya ada terang dan gelap. Hari kedua cakrawala atau langit adik-adik ya. Dan hari ketiga adik-adik, hari ketiga Tuhan menciptakan apa yo? Hari ketiga
Hari ketiga Tuhan memisahkan kumpulan air dari daratan, sehingga adik-adik muncullah kumpulan air yang disebut sebagai lautan. Dan yang tidak ada di dalam kumpulan air itu menjadi tempat yang kering, tanah yang kering yang disebut darat atau daratan. Hari ketiga ada daratan, ada lautan, dan di daratan itu Tuhan menumbuhkan, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di sana. Hari pertama sudah, hari kedua sudah, hari ketiga sudah, sekarang hari keempat. Apa hari keempat adik-adik? Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda yang ada di langit. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menjadi penerang, menerangi siang dan malam. Untuk menerangi siang apa adik-adik? Pasti semua tahu ya, matahari ya. Lalu untuk menerangi gelap malam ada bulan dan bintang-bintang. Nah adik-adik sekalian, hari pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, keempat sudah. Sekarang kita melihat hari kelima. Apa yang diciptakan di hari kelima? Di hari kelima Tuhan menciptakan binatang, hewan yang ada di dalam air dan yang ada di udara. Binatang yang ada di dalam air dan yang ada di udara ya. Jadi itu hari kelima. Dan disambung adik-adik hari keenam. Ini juga masih tentang binatang adik-adik ya. Kalau hari kelima binatang yang di dalam air maupun yang di udara, maka hari keenam binatang yang ada di daratan adik-adik ya. Jadi lengkap adik-adik ya. Di daratan ada, di air, dalam air ada, di udara pun ada. Dan hari keenam ini Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat. Kalau adik-adik lihat macam-macam ya. Kalau tadi hari kelima yang di dalam lautan biasa jenis-jenis ikan adik-adik ya. Kalau yang di udara pasti burung biasanya terbang. Kalau yang di daratan macam-macam jenisnya ya. Ada binatang buas, ada singa di sana ya. Lalu ada gajah, ada jerapah, ada kura-kura, ada kambing, domba, ada lembu, sapi. Macam-macam adik-adik ya, binatang di daratan begitu banyak. Itu diciptakan Tuhan di hari ke-6. Lalu apakah Tuhan sudah selesai adik-adik dengan penciptaannya? Belum adik-adik ya. Ternyata di hari ke-6 itu adik-adik ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Apa itu adik-adik yang Tuhan ciptakannya begitu luar biasa, begitu indahnya? Ada yang tahu? Nah, ternyata setelah Tuhan ciptakan binatang di daratan, Tuhan tidak berhenti di sana, tapi Tuhan melanjutkan dengan penciptaan yang istimewa. Adik-adik bisa melihat gambarnya? Nah, gambarnya apa itu adik-adik? Nah, Tuhan membentuk sesuatu adik-adik ya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah menciptakan titik-titik dari debu tanah. Tuhan membentuknya adik-adik. Ayo menciptakan apa adik-adik? Lalu dilanjutkan adik-adik dibentuk oleh Tuhan, dibentuk. Nah akhirnya mulai agak kelihatan wujudnya ya. Apa itu? Boneka ya rasanya ya, seperti boneka adik-adik. Tapi apa benar boneka? Nah ternyata setelah Tuhan melanjutkan sampai jadi adik-adik. Nah ini yang sudah dibuat Tuhan dari debu tanah tadi. Teret, apa ini adik-adik? Patung? Oh bukan adik-adik ya. Boneka? Bukan juga ya. Ini adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini, yaitu Adam. Dan Adam diberi nafas hidup oleh Tuhan. Dia menjadi hidup, bisa tersenyum ya, matanya berseri-seri. Adam menjadi makhluk yang hidup karena Tuhan memberi nafas kehidupan. Dan ini yang diciptakan Tuhan di hari ke-6 adik-adik.
sebagai puncak ciptaan Tuhan. Lalu apakah Adam hanya seorang diri adik-adik? Nah, kalau kita melihat adik-adik, ternyata Adam tidak sendirian. Ada temannya sesama manusia, yaitu Hawa. Tuhan menciptakan manusia itu di hari yang ke-6. Yang laki-laki diberi nama Adam, yang perempuan diberi nama Hawa. Jadi adik-adik, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sudah dilalui ya, hari-hari penciptaan. Lalu selanjutnya hari keberapa adik-adik? Hari ke-7, ya benar ya, hari ke-7 ya. Hari ke-7 apa yang dilakukan Tuhan? Ternyata di hari ke-7, karena semuanya sudah Tuhan ciptakan begitu indah, begitu lengkap, begitu mulianya, maka di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tidak lagi menciptakan sesuatu lagi, tetapi di hari ke-7 itu Tuhan memberkati hari itu dan menguduskan ciptaannya. Dan tadi adik-adik sudah membaca apa yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Nah adik-adik, apakah hari ke-7 Tuhan membuat sesuatu lagi, menciptakan sesuatu lagi? Ternyata tidak adik-adik ya. Karena Tuhan sudah menciptakan semuanya selama 6 hari itu. Sudah sungguh amat baik. Sudah lengkap. Semuanya Tuhan ciptakan begitu mulia. Sehingga di hari ke-7 adik-adik yang Tuhan lakukan apa? Tuhan memberkati semua ciptaannya dan menguduskan ciptaannya. Nah adik-adik, tadi kita membaca ya, pertama di awal Kejadian 1 ayat 31 dikatakan apa yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik, bukan cuma baik saja adik-adik ya, tapi sudah baik, ada kata-kata sungguh dan ada kata-kata lagi amat. Sungguh amat baik. Berarti betapa baiknya, betapa indahnya ciptaan Tuhan itu sangat mulia. Dan seluruh ciptaan Tuhan itu Tuhan tempatkan di satu tempat. Apa namanya tempatnya? Adik-adik tahu, di sebuah taman. Iya, namanya Taman Eden. Taman Eden ini artinya adik-adik tempat yang penuh dengan kegembiraannya, tempat yang menyenangkan, itu artinya Taman Eden. Dan Tuhan menciptakan semuanya di dalam suasana yang begitu indahnya, semuanya senang, semuanya bahagia, semuanya memuji Tuhan karena Tuhan menciptakan yang luar biasa dan baik. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita telah melihat ya tentang hari-hari penciptaan. Mungkin adik-adik tadi sudah ada yang ingatnya. Oh ingat Kak, hari pertama ya terang dan gelap. Oh aku ingatnya hari ketiga Kak. Apa itu hari ketiga? Daratan dan lautan dipisah, lalu di daratannya muncul tumbuh-tumbuhan ya. Atau mungkin yang adik-adik paling ingat, saya Kak ya, saya hafal hari ke-6 saja. Apa itu hari ke-6? Tapi yang dihafal cuma manusia ya. Tidak apa-apa adik-adik ya, hari ini kita bersama-sama mengulangi ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari ke-6. Adik-adik tadi sudah melihat semuanya. Dan yang harus kita ingat, apa yang Tuhan ciptakan ini sungguh amat baik. Karena itu adik-adik, hari ini kita harus selalu ingat ya, kalau Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan luar biasa, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita harus merawat, memelihara alam ciptaan yang Tuhan berikan ini. Kalau kita di rumah punya tanaman, bunga, atau ada pohon, kita rawat dengan baik. Kita siram, kita beri pupuk ya,
Jangan dirusak tanamannya ya. Tanamannya nanti daunnya dirobek, dipetik-petik sembarangan. Jangan adik-adik ya. Tapi kita rawat dengan baik. Kalau adik-adik di rumah punya binatang peliharaan, punya anjing, punya kucing, dirawat yang baik ya. Anjing dan kucingnya disayang ya, diberi makan, dimandikan ya. Nah adik-adik, kita harus merawat ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Tuhan pertama kali sudah menciptakan dengan baik dan diberikan kepada kita, maka kita harus bertanggung jawab merawatnya dengan sebaik-baiknya. Nah adik-adik, kakak mengajak kita untuk membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya tidak susah adik-adik ya, hanya pendek saja. Dari Kejadian pasal 1 ayat 31a. Kita baca dulu bersama-sama ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita ulangi adik-adik ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi ya, dihafalkan adik-adik ya. Tidak lagi melihat catatan yang ada. Kita sama-sama ulangi ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Diingat-ingat adik-adik ya ayat hafalan ini untuk mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit, bumi, dan isi bumi ini, isi dunia ini, termasuk kakak dan adik-adik, termasuk orang tua, papa, mama, adik-adik, semuanya diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Dan mari kita merawat ciptaan Tuhan, kita juga mengasihi, menyayangi sesama kita. Adik-adik harus menyayangi kedua orang tuanya, menyayangi kakaknya, menyayangi adiknya, menyayangi teman-temannya. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, diingat ya, kita mau merawat ciptaan Tuhan, kita mau mengasihi sesama kita, karena Tuhan menciptakan semuanya begitu baiknya. Mari adik-adik kita sama-sama tutup di dalam doa. Tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan semuanya sungguh amat sangat baik. Tuhan, kami mau merawat, memelihara ciptaan Tuhan. Kami mau merawat baik itu tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada, maupun binatang-binatang peliharaan yang kami miliki. Kami mau rawat dengan sebaik-baiknya. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga mau menyayangi, mengasihi sesama kami. Kami mau menyayangi orang tua kami. Kami mau menyayangi saudara-saudara kami. Kami juga mau sayang terhadap teman-teman kami, karena kami semua adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhan tadi ya. Nah kita bersama-sama mau menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Apalagi kita kan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu GKT belajar firman Tuhan, mau jadi terang di rumah, di sekolah, di gereja. Jadi berkat bagi saudara-saudara kita dan papa mama juga. Nah kita mau sama-sama nyanyi lagu ini sebagai tekad kita. Aku mau lakukan firman Tuhan. Sambil kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu ini ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah.
mau berdoa untuk persembahan kita ya. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberi persembahan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini bisa menjadi berkat, membawa lagi lebih banyak teman-teman anak-anak sekolah minggu yang lain untuk percaya, datang beribadah kepada Tuhan, bertumbuh bersama-sama. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati juga Papa Mama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita juga mau ucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun selama bulan Januari ini. Bisa dilihat nama-namanya. Selamat ulang tahun, semoga di tahun yang baru ini semakin bertambah umur, bertambah juga dewasa. Secara sikapnya tambah baik, juga tambah rajin, tambah semua yang bagus-bagus. Supaya kita semua benar-benar bisa jadi terang, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kasih kita berada. Biarlah Tuhan terus memberkati, menolong kita sekalian di tahun yang baru ini sampai seterusnya. Amin. Oke, kita sekarang mau akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk doa penutup. Minta Allah sesensen pimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik, kita akan sama-sama mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita sekali lagi berdoa, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu kami di hari ini. Kami dapat bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui cerita yang boleh sama-sama kami perhatikan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kakak-kakak kami yang mengajar di sekolah minggu, juga setiap kami, teman-teman kami, Tuhan menyertai, memberkati, memberi kesehatan kepada setiap kami, juga di dalam pelajaran kami di sekolah, kami dapat mengikuti pelajaran kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai kami, keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, semuanya Tuhan menyertai, dan Tuhan akan mempertemukan kami lagi di dalam sekolah minggu, di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sampai sini. Sampai jumpa bulan depan ya. Bulan depan kita ada acara khusus. Tetap perhatikan bersama-sama ibadah gabungan kita di bulan depan. Dadah.